Selamat siang Bapak Ibu semuanya, mohon maaf mengganggu waktunya di siang hari ini. Saya di sini mengganggu waktu Bapak Ibu semua, ingin membagikan pengalaman saya ketika kemarin mengikuti pendidikan guru penggerak mengenai budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi ini nanti saya akan menceritakan pengalaman saya dan juga hasil dari ilmu yang saya dapatkan mengenai budaya positif. Kita mulai terlebih dahulu, budaya positif menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Namun sebelum itu mari kita melihat video terlebih dahulu. Terlebih dahulu mengenai budaya positif. Apakah keluar gambarnya? Oke.
Oke, itu contoh film mengenai budaya positif. Bapak Ibu, kira-kira apa yang bisa kita ambil dari film tersebut? Monggo yang ada yang mau menjawab silahkan raise hand. Kalau tidak ada, berarti kalau emosi menggunakan palu saja. Oke. Baik, terima kasih Pak Edrik. Yang lainnya bisa kasih plus untuk Pak Hendrik ini memang istimewa. Bernyanyi, oke. Pak Harsono, Pak Harsono, monggo. Kira-kira dari film tadi apa Pak Hu yang bisa diambil Pak Hu? Pak Hu sepertinya ada kendala teknis. Oke, kita lanjutkan saja. Kita menuju ke materi. Jadi dari film tadi, kita dapat mengambil bahwa ketika anak itu diberi suatu tindakan yang keras dari mulai usia dini sampai mungkin dewasa, itu mereka akan membekas di dalam hatinya. Itu akan seperti paku yang ditancapkan dalam papan. Jadi tidak akan hilang sampai dia nanti meninggal. Jadi terus membekas pada dirinya. Kemudian konsep inti budaya positif itu yang pertama kita harus merubah paradigma pembelajaran kita. Yang kedua menerapkan disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan yang harus terus kita kembangkan. Kemudian yang terakhir kita harus menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi nanti kita akan jelaskan. Namun sebelum itu saya ada pertanyaan pemantik. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan murid? Menurut Bapak Ibu? Tidak. Menurut Bapak Angga bisa hukuman dapat mendisiplinkan murid. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak atau tidak? Contoh, bisa SMA 1 dengan cara membaca dan membersihkan halaman sekolah. Yang terakhir, kemudian apakah memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid? Oh, bisa. Oke. Oke. Kira-kira jawabannya seperti itu nanti kita lihat. Apakah itu semua masuk pada budaya positif yang bisa diterapkan dalam sekolah atau tidak. Apa yang kita ubah paradigma lama kita berasumsi bahwa dengan mempelajari konsep-konsep abstrak yang sudah dirumuskan oleh para ahli peserta didik yang memahaminya akan dapat menerapkannya dalam kehidupan baik dalam waktu yang dekat maupun yang akan datang. Sedangkan paradigma baru, pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila, antara lain berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Jadi kita itu harus menanamkan pada murid kita karena di tempat kita menerapkan profil pelajar Pancasila harus memiliki akhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Perubahan paradigma ini perlu adanya teori kontrol atau ilusi kontrol ya, yang sebelumnya kita bayangkan bahwa ilusi guru itu mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan
membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif akan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa kepada orang lain yang lebih muda dan seterusnya. Itu sebenarnya adalah ilusi-ilusi ya, yang dulu kita dapatkan, dan di sekarang ini hal-hal ini itu sudah sangat tidak cocok lagi dengan kondisi kita. Nah, untuk melakukan perubahan paradigma, kita harus menurut Stephen R. Covey dalam bukunya Prinsip Center Leadership mengatakan bahwa stimulus respon itu ada realitas atau kebutuhan kita sama, kemudian teori kontrolnya itu realitas atau kebutuhannya itu kita berbeda. Jadi setiap orang itu mempunyai kebutuhan yang berbeda menurut teori kontrol, tapi menurut stimulus respon itu sama. Dan menurut stimulus respon semua orang melihat hal itu sama. Sedangkan menurut teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu menurut stimulus kontrol. Tapi untuk teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus selanjutnya stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan untuk kita bisa melakukan teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan, baik itu perilaku buruk, baik itu memiliki tujuannya. Setiap orang itu pasti ada tujuan tertentu. Udah stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kalau menurut teori kontrol, hanya saya sendiri yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Sementara selanjutnya, menurut stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan menurut teori kontrol, orang lain itu tidak bisa dikontrol. Yang bisa mengontrol hanya mereka sendiri. Pemaksaan ada pada bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Yang terakhir, perbedaannya pada model berpikir bahwa stimulus respon itu harus berpikir menang atau kalah dalam sebuah kompetisi. Sedangkan dalam teori kontrol itu harus berpikir menang, dan menang. Budaya positif itu merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis, beradab, dan hormat. Jadi keyakinan-keyakinan ini itu didasarkan tidak pada gurunya saja, tapi didasarkan juga pada apa yang diingini oleh murid-muridnya. Jadi kalau ingin menciptakan budaya positif di sekolah, itu harus saling bekerja sama semua stakeholder yang ada di sekolah untuk menciptakan nilai, keyakinan, kebiasaan yang ada di sekolah supaya semua itu sesuai dengan keinginan semuanya. Ketika semuanya itu sesuai dengan keinginan bersama, maka itu akan menjadi suatu budaya positif yang diyakini banyak orang. Di dalam budaya positif ada yang namanya disiplin positif yang merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan perilaku komunikasi efektif antara guru dan murid. Jadi disiplin positif ini harus ada komunikasi dua arah antara guru dan murid. Penerapan disiplin positif ini mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi perilaku yang mereka lakukan sehingga murid dapat menghormati diri sendiri dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan dirinya sendiri. Nah, jadi murid itu punya tugas dalam disiplin positif ini.
Tugasnya itu untuk menghormati dirinya sendiri dan bertanggung jawab terhadap lingkungannya dan dirinya sendiri, bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jadi murid dilibatkan itu supaya dia merasa bahwa oh saya punya tanggung jawab seperti ini, saya harus melakukan seperti ini terhadap lingkungan saya harus bersikap seperti ini. Jadi ketika membuat disiplin positif ini itu harus ada komunikasi antara guru dan murid. Jadi disiplin positif adalah salah satu langkah dalam penerapan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuh kembangkan murid untuk melakukan sesuatu dengan merdeka tanpa ancaman dan hukuman. Jadi ketika membuat disiplin positif, ya, murid itu harus diikutkan, orang tuanya juga harus diikutkan. Jadi ketika dia merasa bahwa saya tidak bertanggung jawab dengan diri saya sendiri karena saya kemarin membuat sistem disiplin yang seperti ini. Kemudian dalam disiplin positif itu harus didasarkan pada yang namanya profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, bernalar kritis. Ketiga, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, dan kreatif. Jadi ketika membuat disiplin positif itu harus berpatokan pada profil pelajar Pancasila. Harus berpatokan pada itu. Kemudian nilai kebajikan yang telah disepakati bersama dalam hal ini itu ada profil pelajar Pancasila, kemudian IBU Primary Years Program, kemudian ada keterampilan hidup atau life skill. Terus kemudian contoh dari profil pelajar Pancasila itu ada tadi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berpikir kritis, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, dan kreatif. Dan sementara PYP atau tadi disebutkan IBU Primary Years Program itu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup atau life skill itu harus dapat dipercaya, lurus hatinya, pendengar yang aktif atau baik, kemudian tidak merendahkan orang lain, dan yang terakhir memberikan yang terbaik. Tadi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa setiap kegiatan baik buruk, perilaku baik ataupun buruk itu memiliki tujuan. Karena manusia itu memiliki motivasinya masing-masing. Di sini secara teoritis itu ada yang namanya teori motivasi perilaku manusia. Ada yang pertama itu motivasi eksternal, kemudian motivasi internal. Itu ada dua. Ya, motivasi eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hubungan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu eksternal. Jadi orang itu akan punya motivasi dari luar. Kira-kira kalau saya melakukan ini atau saya tidak melakukan hal ini itu apa yang akan terjadi. Yang kedua itu mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kalau saya melakukan A, berprestasi misalnya, itu dari instansi saya akan mendapatkan apa ya? Kalau di kita Bapak Ibu, apakah kita bisa naik pangkat, apakah kita dapat sertifikasi dan seterusnya, apakah kita dapat tunjangan dan seterusnya. Itu motivasi eksternal. Bapak Ibu ketika misalnya terlambat datang ke sekolah, wah ini nanti DPP saya dipotong. Nah, itu salah satu motivasi eksternal supaya tetap bisa berangkat tidak terlambat.
Kemudian yang terakhir motivasi internal itu untuk menghargai diri sendiri. Jadi ketika saya melakukan hal ini tidak terlambat ke sekolah itu karena memang dari diri saya itu orangnya eh, disiplin, menghargai diri saya sendiri untuk datang tepat waktu karena waktu mungkin adalah hal yang berharga. Kemudian hukum dan sanksi atau konsekuensi. Di sini ada bacaan mengenai Pak Seno dan Iva. Jadi kalau dibaca, Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap-gagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas, memegang ujung hidungnya. Apakah Anda setuju, Bapak, dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Kalau setuju mengapa? Kalau tidak setuju mengapa? Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Coba dituliskan di kolom chat. Oke, kita lanjutkan. Nggak setuju, oke, boleh. Jadi maksudnya mungkin eh, mungkin ini merupakan konsekuensi ya. Oke, kita lanjutkan. Hukuman dan sanksi atau konsekuensi itu ada beberapa. Di sini ada dibagi-bagi contoh yang dimaksud dengan hukuman atau konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Sementara restitusi di sini ada tiga, satunya restitusi. Yang pertama restitusi merupakan pilihan untuk menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Contohnya itu misalnya anak tidak mengerjakan tugas harus menuliskan 10 kali. Itu mungkin konsekuensi karena dia tidak mengerjakan. Tapi kalau anak tidak mengerjakan tugas kemudian disuruh untuk push up itu masuknya ke hukuman. Sementara untuk restitusi itu dia karena tidak mengerjakan tugas punya pilihan apa, misalnya dia harus mempresentasikan di depan kelas atau apa dari tugas yang tidak dikerjakan. Itu restitusi supaya dia lebih memahami tapi tidak merasa takut. Yang selanjutnya untuk hukuman itu korban mendapatkan keadilan, sementara konsekuensi korban bisa diabaikan.
Sementara untuk restitusi korban mendapatkan ganti. Seperti tadi mendapatkan ganti, dia lebih paham pada materi karena tidak mengerjakan tugas, dia presentasi di depan. Itu restitusi. Nah, ini tadi ada hubungannya yang pertama tentang shock ketiga restitusi. Selanjutnya, murid atau anak akan tersakiti sementara itu untuk hukuman, sementara konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kemudian yang terakhir untuk restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Hukuman selanjutnya perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus A, kamu harus B, kamu harus C, dan seterusnya. Kemudian untuk konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Kemudian membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian apa peraturannya? Pertanyaannya apabila konsekuensi itu apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Kalau mampu, ya sudah terima kasih seperti itu. Itu konsekuensi. Seperti kalau kita di rumah itu menyuruh anak tolong ambilkan ini. Kalau tidak diambilkan pun kan tidak menjadi masalah. Mampu tidak, bisa ya terima kasih. Kemudian restitusi masalah terpecahkan karena ini berdiskusi antara korban, pelaku, dan orang ketiga. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian pertanyaannya, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Itu yang disampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Disampaikan kepada siswa atau murid kalau restitusi. Kalau di dalam kelasnya sudah ada yang nanti akan saya jelaskan keyakinan kelas, itu pertanyaan, apa yang kamu yakini di kelas ini? Apakah kita punya keyakinan untuk selalu masuk tepat waktu, tidak meninggalkan kelas, dan seterusnya. Kemudian hukuman murid atau anak membenci peraturan. Ya, dia akan membenci peraturan itu. Untuk konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan tersebut. Kemudian untuk restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Karena dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini itu, dia akan merasa bahwa saya ini bisa melakukan kesalahan karena diri saya sendiri. Kemudian hukuman itu negatif, konsekuensi itu netral, dan positif untuk restitusi. Selanjutnya ada beberapa kalimat. Nah, ini apakah masuk dalam hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, hukuman atau konsekuensi? Menurut Bapak Ibu. Nah, kan ditulis di kolom chat gitu. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi. Keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu hukuman atau konsekuensi. Kemudian yang keempat, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman ketika pembelajaran. Itu hukuman atau konsekuensi. Yang kelima, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi. Terakhir, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Itu
hukuman atau konsekuensi. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pertanyaan, bisa dituliskan di kolom chat. Nah, ini jawabannya. Yang pertama adalah hukuman berlari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat itu hukuman. Sementara membersihkan coretan yang dibuat di meja itu konsekuensi karena dia melakukan hal itu. Kemudian push up 15 kali itu hukuman. Mengganti kertas tugas teman itu juga konsekuensi karena itu barang dari teman. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang itu hukuman. Murid diminta telanjang kaki sepanjang hari itu hukuman karena tidak memakai sepatu warna hitam dan berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki seperti dulu kita, itu juga hukuman. Kemudian ketika Bapak Ibu nanti ke dalam kelas sebelum pembelajaran, alangkah lebih baiknya membuat keyakinan kelas supaya terjadi kesepakatan bersama antara siswa dan guru. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Karena keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif dan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Memasuki kelas tepat waktu, itu kalimatnya positif. Mengumpulkan tugas tepat pada waktunya, itu juga kalimat positif. Contohnya seperti itu. Sementara sebuah peraturan yang dibuat supaya proses pembelajaran di dalam kelas dapat berlangsung dengan tertib dan lancar, serta untuk mengatur perilaku para siswa dari hal-hal yang dapat mengganggu proses pembelajaran. Bentuk keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas itu, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2, itu karena kita butuh yang namanya nilai keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Karena kita punya nilai-nilai kesehatan supaya tidak tertular. Karena suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Lebih baik seperti itu. Nah, peraturan kelas itu berada di pusat, kemudian ada yang selanjutnya dikembangkan menjadi sebuah keyakinan kelas yang kemudian muncul lingkungan yang positif, kemudian barulah sekolah kita bisa muncul yang namanya budaya positif. Ini bedanya antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Peraturan itu selalu, contohnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Sementara keyakinan kelas itu tanggung jawab atau kebajikan yang dituju. Peraturannya dilarang mengganggu orang lain, itu nilai kebajikan yang dituju itu menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Terus dilarang melakukan kekerasan di sekolah, di lingkungan sekolah, itu nilai kebajikannya yang dituju itu untuk keselamatan dan yang pasti menghormati orang lain, karena buat kekerasan itu tidak akan menghormati orang lain. Peraturan ada lagi, dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikan yang dituju pastinya kesehatan. Tidak menggunakan narkoba jelas sehat.
Selanjutnya bergantian atau menunggu giliran, antre, itu kan menghormati orang lain, ya, nilai kebajikannya. Kemudian nilai kebajikan yang lain itu menumbuhkan rasa kesabaran. Selanjutnya ada penggunaan masker, itu pastinya untuk keselamatan dan kesehatan diri sendiri, nilai kebajikan yang dituju. Jangan berlari di kelas atau di depan, di lorong kelas, itu untuk keselamatan dan keamanan. Itu nilai kebajikan yang dituju dari sebuah peraturan atau keyakinan. Nah, ini contoh keyakinan kelas yang sudah kami buat di dalam kelas. Itu yang pertama itu menghormati marang lian, karena saya bahasa Jawa. Menghormati marang lian, ada menjaga sikap hormat kepada guru dan teman-teman di kelas, menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Nomor loro, sabar dan tertib, menunggu giliran saat berbicara dan pertanyaan, tidak mengganggu teman yang sedang berbicara dan menjelaskan. Yang ketiga, andake kesenengane basa Jawa, menggunakan bahasa Jawa dalam percakapan sehari-hari di kelas ketika pembelajaran bahasa Jawa. Berpartisipasi aktif, diskusi dan kegiatan yang berhubungan dengan bahasa Jawa. Juga kerukunan, bekerja sama dalam kelompok dengan baik, tidak pilah memilih teman dalam kelompok, menghargai pendapat orang lain meskipun berbeda, meskipun punya kekurangan dan seterusnya. Menerima tanggung jawab, mengumpulkan tugas tepat waktu, menghargai waktu yang dengan tidak terlambat masuk kelas, resik kelas, jaga kebersihan kelas ya, dengan bahasa yang baik juga. Aktif, kreatif, berpartisipasi dalam kegiatan kelas dengan semangat, mencoba hal-hal baru, kreatif dalam pembelajaran bahasa Jawa. Ketika membuat keyakinan kelas ini, saya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik, kemudian anak-anak menuliskan pada sticky note yang ditempel di depan papan tulis. Kemudian beberapa kita pilah dan pilih, kemudian kita buat dengan kalimat positif sehingga menjadi sebuah keyakinan kelas yang kita yakini bersama. Supaya anak-anak itu bisa menjalankan dengan senang semua keyakinan yang mereka yakini. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini dibawa dari lahir nanti sampai meninggal, kebutuhan dasar manusia. Mulai dari bertahan hidup, kemudian ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima di lingkungan. Kasih sayang, semua orang pasti pengen kasih sayang. Kemudian kebebasan, yang terakhir kesenangan. Tapi terkadang kalau di dalam berkeluarga itu ada beberapa yang hilang gitu dari kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Kesenangan punya, kasih sayang punya, bertahan hidup punya, penguasaan punya, tapi kadang kebebasan terbelenggu. Tapi tidak, ini hanya sebuah bercandaan saja. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia ini, yang pertama kebutuhan bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan. Ya, bertahan hidup itu ada kesehatan, rumah, makan, minum, terus buang air. Nah, itu kebutuhan yang bersifat fisiologis. Kebutuhan psikologis, kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya dengan baik. Yang ketiga, anak-anak akan merasa mampu mengekspresikan diri secara mandiri, tidak tergantung pada orang lain dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Kebutuhan untuk mencari kesenangan dengan cara bermain dan tertawa, kebutuhan ini muncul sejak dini, kemudian terus berkembang jadi dewasa. Yang terakhir, penguasaan, power, merupakan kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki, dapat membuat pencapaian, dihormati, didengarkan, meninggalkan pengaruh dan memiliki rasa harga diri. Seperti Bapak Angga yang
The Power of Bapak Angga, powernya sangat kuat. Kemudian ada kasus seperti ini, Bulia, guru kelas 6 di SD Tegalrejo 10, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Bejo. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan sikap Bejo yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda mendapati situasi seperti Bulia, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Bejo melakukan? Ibu Livia sebaiknya mencari tahu alasan Bejo melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Bejo. Ya, tadi Bejo merampas makanannya dari teman-temannya, itu mungkin dia butuh yang namanya bertahan hidup, penguasaan, kemudian perhatian terhadap orang lain. Kemudian kita sebagai seorang guru kita harus mempunyai beberapa posisi kontrol. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau dan manajer atau manajer. Itu posisi kontrol kita harus menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Ini akan saya perlihatkan video. Mengenai 5 posisi kontrol. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang... Yaitu beberapa contoh mengenai posisi kontrol seorang guru, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman. Yang terakhir tadi sebelum berhenti itu ada teman. Sementara ada lagi pemantau dan manajer. Untuk manajer itu akan menghubungi PA atau kalau di tempat kita PA atau wali murid atau wali kelasnya, mohon maaf wali kelasnya untuk menanyakan kenapa kok Naren itu sering kali terlambat datang sekolah. Kemudian untuk menyelesaikan semua permasalahan itu yang tadi sudah saya sebutkan di awal, kita menyelesaikan dengan yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama itu memvalidasi tindakan yang salah. Mohon maaf, yang pertama itu menstabilkan identitasnya, kemudian menanyakan keyakinan dan validasi tindakan yang salah. Dengan menstabilkan identitas itu ada, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Dan yang terakhir, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian ini dari yang tadi sudah saya sebutkan, berbuat salah itu tidak apa-apa, menstabilkan identitas dan seterusnya sampai apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri. Kemudian validasi tindakan yang salah itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, dan seterusnya. Dan untuk menanyakan keyakinan, apa yang kita percayai di kelas, di keluarga kita, di tempat kita sekolah, dan apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, sekolah yang ideal, dan seterusnya. Atau kamu itu budaya positif, mulai dari budaya positif keyakinan kelas sampai pada 5 kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi.
Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua mengenai budaya positif yang saya sampaikan atau kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, kami mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas. Mohon maaf sekali lagi mengganggu aktivitas Bapak Ibu semua. Dan selamat melanjutkan aktivitas dan semoga barokah untuk Bapak Ibu. Untuk sertifikatnya nanti akan kami siapkan dari pertanyaan Bapak Ibu. Terima kasih.